Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wahyu Awe Official. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, dan tentunya sahabat-sahabat pembelajar Indonesia. Oke Bapak Ibu, untuk tutorial kali ini saya akan mencoba berbagi kembali untuk pengisian daftar riwayat pendidikan pada Dapodik ya. Jadi beberapa yang lalu memang ada beberapa teman yang mengisikan daftar riwayat ya, atau menambahkan daftar riwayat pendidikan ini mengalami beberapa kendala ya atau masalah. Ya, kali ini saya akan coba berbagi bagaimanakah caranya kita mengatasi dan menyimpan dengan berhasil pada tambah riwayat di Dapodik melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Oke, langsung saja Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ketikkan saja ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan untuk login ya. Masukkan password yang diberikan dan username yang diberikan oleh operator ya Bapak Ibu pada saat pengisian GTK ya. Saya masukkan passwordnya Bapak Ibu. Ya, biasanya akan terjadi seperti ini Bapak Ibu. Silakan ulangi lagi sampai betul passwordnya. Nah, ini 2 kali ya, 2 kali. Ini 3 kali Bapak Ibu passwordnya. Saya coba lagi ya. Memang kalau di server pendidikan apalagi dari Kemdikbud ini biasanya akan ada seperti ini Bapak Ibu. Silakan diingat-ingat saja passwordnya dan ulangi beberapa kali. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan biodata di PTK dengan mandiri ya melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Walaupun sebetulnya ini bisa langsung dikerjakan pada aplikasi Dapodik melalui operator masing-masing ya. Jadi di sini ada biodata ya Bapak Ibu ya. Ini juga silakan bisa disesuaikan apabila biodata tidak sesuai ya. Ini bisa berkoordinasi dengan operator ya. Kemudian ini beban mengajarnya juga silakan untuk dikoreksi kembali, dicek ya. Kemudian di sini ada tugas ya, tugas tambahan, silakan ini juga dicek lagi. Nah, kemudian ini ada pendidikan, ada sertifikasi, ada kepangkatan, dan ada riwayat ya. Ini adalah riwayat kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi yang akan kita bahas adalah di pendidikan ya Bapak Ibu, di riwayat pendidikan. Nah, untuk menambahkan riwayat pendidikan silakan Bapak Ibu klik tambah riwayat. Nah, ini untuk jenjangnya silakan bisa disesuaikan, misalkan mau SMP, SD, TK, atau paket A, paket B, paket C, dan seterusnya. Ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu sesuai dengan apa yang akan dimasukkan di riwayat pendidikan ya.
Misalkan kemarin kasusnya begini Bapak Ibu, ini misalkan setelah saya amati lah di sini, jika rata-rata ujian akhirnya ya itu menggunakan koma. Nah ini koma Bapak Ibu. Nah ini misalkan di transkrip nilai itu misalkan tertulis 3,00, ini tidak akan bisa menyimpan ya. Nah ini tidak akan bisa menyimpan Bapak Ibu. Kemudian ini juga silakan disesuaikan. Nah jika jenjangnya pasti silakan Bapak Ibu sudah memahami ya, jenjangnya dari S1 atau mungkin yang lainnya silakan disesuaikan. Nah kemudian untuk universitasnya silakan yang memang sudah terdaftar pada Dikti ya. Jadi nanti pada satuan pendidikan ketika Bapak Ibu menuliskan universitas maka akan muncul sendiri ini. Nah ini saya sudah muncul. Kemudian bidang studinya juga silakan disesuaikan ya. Ini ada pendidikan dan seterusnya. Kemudian tahun masuknya juga silakan dituliskan, kemudian tahun lulus, kemudian di sini ada NIM ya, NIM mahasiswanya. Kemudian ini misalkan Bapak Ibu masih kuliah, silakan ditulis ya, biasanya nanti akan muncul semester berapa ya. Ini karena tidak ya silakan tidak. Nah ini ya yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi kalau di rata-rata ujian akhir atau nominal IPK-nya adalah ada angka koma, ini enggak bisa tersimpan ya Bapak Ibu. Nah ini koma enggak bisa tersimpan, ini diklik itu enggak bisa. Nah kemudian coba saya beri tanda petik, tanda titik ya, apakah bisa menyimpan ya. Nah ini juga enggak bisa menyimpan ya Bapak Ibu. Nah kalau terjadi seperti ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu untuk menghapus ya, misalkan nggak bisa atau mungkin terjadi error ya, error atau tidak bisa menyimpan ya, silahkan dihapus saja. Misalkan ini saya hapus. Nah ini saya hapus. Nah nanti akan kita mulai dari awal ya, tambah, kemudian jenjangnya adalah S1, nama satuan pendidikannya itu adalah kampusnya Bapak Ibu ya, universitas ya, sampai selesai ya menuliskan satuan pendidikannya universitas ya, biasanya akan muncul sendiri ya. Saya pilih ini fakultasnya, diisi lagi Bapak Ibu fakultasnya. Misalkan saya fakultasnya ini ya, pendidikan kepelatihan olahraga, bidang studinya ya. Kalau mengisi SMP SD juga sama ya, hanya kalau di bidang studi, kalau SD kan nggak ada, silakan diisi lainnya ya, silakan di scroll cari lainnya, itu diisi lainnya. Kemudian untuk kalau SD SMP itu biasanya kalau di fakultas di strip saja, tapi kalau SMA ini biasanya jurusan ya, mungkin ada jurusan IPA, kemudian IPS ataupun mungkin bahasa Indonesia ya, silakan. Itu biasanya kalau SMA ada jurusannya, tapi kalau SD, saya ulangi, kalau SD yang di fakultas itu di strip ya Bapak Ibu, SD SMP. Nah ini saya teruskan, saya mencari bidang studinya ya, terus ya, pendidikan ya, cari yang pendidikan ya, disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu. Kalau FKIP ya pendidikan silakan ya. Nah misalkan pendidikan ya, kependidikan ini maksudnya kalau Bapak Ibu bukan dari FKIP ya tidak ya. Jadi kalau saya karena dari FKIP ya tulis ya
kemudian gelarnya ini juga silahkan dicari, yaitu SPD ya, biasanya itu kalau pendidikan itu gelarnya SPD, silahkan dicari sarjana pendidikan gitu ya. Ini silakan dicari Bapak Ibu. Lah ini sarjana pendidikan SPD, kemudian tahun masuknya diulangi lagi Bapak Ibu, NIM-nya diulangi masih kuliah atau tidak ya. Kemudian nah silakan tulis lagi, ingat-ingat ini jangan menggunakan angka, jangan menggunakan koma ya, tapi menggunakan titik ya, 00 titik 00 ya itu. Kemudian simpan. Nah ini kan berhasil simpan ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya Bapak Ibu video singkat tutorialnya. Jadi jika Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk menyimpan, langkah yang pertama itu adalah dicek dulu IPK-nya, atau kalau di SD, SMP, SMA itu ada yang namanya nilai EBTANAS ya, atau nilai EBTA. Nah, itu ada nilai EBTANAS atau nilai EBTA, silakan dicek, jangan sampai menggunakan jangan menggunakan koma ya, pakainya titik. Kalau tidak bisa disimpan lagi ya, misalkan kalau sudah menggunakan titik kok tidak bisa disimpan di sini ya, silakan caranya adalah hapus ya, dihapus saja dulu, kita ulangi dari awal, jangan diedit. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semuanya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan silakan untuk bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika saya bisa menjawab, insya Allah akan terjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.